Menjuah-juah mankam krina orang tua kami Saitun, khususnya Saitun GBK Perunggun Kebaran Lama. Ope denga si benai pe anta bas mingguenda si pebulat ukurta ras kita pertoto. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas surga, isahkan kami bujurman Bandung adibas paksa enda lewat channel YouTube GBKP Kebaran Lama banci ilakukan kami PA Saitun. Kesahandu si badia sing kuasai pusuh praten ras perukuran kami, sing ngajari rasi pepankan kata kubas pusuh kami. Gelah kata Tuhan banci tole membaharui hidup kami, sentudu ras surah-suranu. Ngerana dage kam o Tuhan, arah nas PA kami, bas paksa enda ngusikap kami dengkah kencang. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami artoto. Amin. Saitun orang tua kami, si kelegi kami bas gelar Tuhan, nas peanta bas mingguenda ibuat ibas perjanjian baru, kitab Injil Lukas 10 siwah ayat 45 se 46. Ogeken kami nas peanta ibas bahasa Indonesia. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Demikian pembacaan nas PA Saitun bas mingguenda. Tema pembaharun ibenai ibas kalak situ alu tujun gelas Saitun tetap ngelakukan pembaharun ibas geluh erkiniteken si tetep wari. Tema PA Saitun minggu ini merupakan tema yang sangat menarik, di mana dikatakan pembaharun ibenai ibas kalak situ. Berbicara tentang pembaharuan bagi para orang tua kami yang sudah Saitun suatu paradigma baru. Mengapa kami katakan paradigma baru? Karena sering kita mendengar bahwa orang tua itu sudah sulit berubah. Orang tua itu sudah tidak mungkin lagi diubah. Maka rusur si begi orang tua perhati-hati, orang tua murah begelut. Itulah paradigma yang selama ini kita dengar tentang Saitun. Tapi hari ini firman Tuhan dan tema kita mengatakan hal yang berbeda. Bahwa orang tua kami Saitun pun oleh firman Tuhan dapat terus dibaharui dan juga membaharui orang lain. Konteks nas PA Saitun minggu ini berbicara tentang Yesus mengusir pedagang-pedagang yang ada di bait Allah. Pedagang-pedagang yang menjual dagangannya di bait Allah. Di mana tadi di dalam ayat 45 dikatakan Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Sebelum kita berbicara mengapa Yesus marah dan mengusir semua pedagang dari rumah Tuhan itu, ada baiknya kita juga tahu mengapa di pelataran bait Allah di rumah Tuhan ada pedagang. Orang tua kami Saitun yang kami kasihi, setelah kami membaca beberapa informasi, beberapa sumber, yang pertama dikatakan bahwa orang-orang Israel yang datang dari tempat yang jauh, biasanya mereka membawa uang dan di sekitar Yerusalem mereka akan membeli lembu, kambing domba atau persembahan-persembahan yang akan mereka persembahkan ke bait Allah. Ini yang pertama, mengapa ada perdagangan di bait Allah. Sehingga orang-orang yang memiliki jiwa ekonomi melihat kesempatan itu, bahwa orang-orang yang datang dari tempat jauh membutuhkan benda
ataupun ternak untuk dipersembahkan, sehingga mereka menyediakannya di pelataran bait Allah. Yang kedua, dalam prakteknya sering bahwa ketika orang-orang yang datang dari jauh membeli ternak untuk dipersembahkan di bait Allah, ketika mereka tidak membelinya di pelataran bait Allah itu, sering imam mengatakan bahwa persembahan itu tidak layak. Dan ini menjadikan mereka harus membelinya di bait Allah. Sebab ketika mereka membeli persembahannya di sana, para imam pasti mengatakan persembahan itu layak. Itulah kolusi antara pedagang di bait Allah itu dengan para imam atau mereka yang bekerja di bait Allah. Yang ketiga, manusia selalu berpikir praktis, sehingga mereka langsung saja membeli apa yang mereka mau persembahkan di bait Allah itu, karena dengan cara itu semuanya menjadi mudah. Ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Hal-hal praktis sering membuat kita tidak lagi melakukan proses yang benar di dalam kehidupan kita. Orang tua kami, Zaitun yang kami kasihi, kalau demikian, mengapa Yesus marah? Mengapa Yesus mengusir semua pedagang-pedagang di bait Allah itu? Yang pertama, jelas tadi dikatakan oleh Yesus, mengapa kamu jadikan rumahku menjadi sarang penyamun, rumahku yang disebut rumah doa? Yang dari sini kita tahu yang pertama bahwa tempat sangat penting diperhatikan, dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Kalau rumah doa, mari kita jadikan sebagai rumah doa. Rumah beribadah, mari kita jadikan sebagai rumah beribadah. Sehingga tempat itu sungguh-sungguh memberikan manfaat yang optimal bagi mereka yang datang ke sana beribadah dan juga berdoa. Kemudian yang kedua, kalau tadi dikatakan penyalahgunaan tempat, sekarang ketika orang-orang yang datang ke sana, apabila praktek perdagangan ada di bait Allah itu, pasti mengganggu orang-orang yang mau sungguh-sungguh datang beribadah dan berdoa ke rumah Tuhan. Bayangkan saja orang tua kami, kalau misalnya di dalam peribadahan kita berlangsung, kemudian ada orang yang berbicara, ada orang yang tidak sungguh-sungguh, pasti mempengaruhi mereka yang sungguh-sungguh datang. Mereka yang sungguh-sungguh mau berdoa ke rumah Tuhan. Jadi praktek perdagangan di bait Allah juga mengganggu orang-orang yang sungguh-sungguh mau datang berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa Yesus marah dan mengusir para pedagang itu? Karena yang paling ngeri, di pelataran rumah Tuhan itu juga perdagangan tidak lagi dilakukan dengan benar. Di sana juga terjadi penipuan. Di sana juga terjadi ketidakbenaran. Sehingga Yesus mengatakan, mengapa engkau jadikan rumahku menjadi sarang penyamun? Itulah alasan mengapa Yesus marah. Mengapa Yesus mengusir para pedagang yang ada di bait Allah. Oleh karenanya, saya pikir ini menjadi suatu evaluasi bagi kita juga. Apakah rumah Tuhan, gereja, sudah kita jadikan sebagai tempat yang sungguh-sungguh orang datang menyembah, memuji Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Kalau di sana ada kegiatan-kegiatan yang lain yang mengganggu tujuan orang utama datang untuk beribadah, sebagai anak-anak Tuhan kita harus memperhatikan hal itu, sehingga fungsi rumah Tuhan sebagai rumah doa, sebagai tempat beribadah, sungguh-sungguh menjadi tempat di mana orang merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupannya. Tema kita, pembaharun imulai ibas galak sitet. Dalam konteks PA kita, siapa yang melakukan pembaharuan? Jelas Yesus yang melakukan pembaharuan. Yesus mengusir para pedagang yang ada di bait Allah itu, karena mereka telah menyalahgunakan tempat ibadah itu menjadi tempat bisnis, menjadi sarana perdagangan, sehingga Yesus marah dan mengusir mereka. Apakah mereka berani melawan Yesus? Tidak. Mengapa mereka tidak berani melawan Yesus? Karena mereka tahu bahwa mereka telah menyalahgunakan fungsi daripada rumah ibadah itu. Yang kedua, mengapa Yesus berani melakukan pembaharuan itu? Karena dirinya sendiri memperlakukan dan menghormati rumah Tuhan sebagai rumah doa,
sebagai tempat beribadah. Jadi pembaharuan itu dirinya sendiri. Dimulai dari dia hidup benar dan memperlakukan rumah ibadah sebagai tempat yang benar di mana orang datang beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Orang tua kami, Zaitun yang kami kasihi, kita sering mendengar untuk merubah dunia harus dimulai dari diri sendiri. Kita tidak mungkin mengubah orang lain. Kita tidak mungkin merubah dunia tanpa lebih dahulu merubah diri kita sendiri. Jadilah sebagai orang tua Zaitun yang benar terhadap anak-anak. Jadilah Zaitun sebagai nenek, sebagai kakek yang benar terhadap cucu. Karena hidup yang benar itu sendiri akan mengoreksi apabila kehidupan orang lain tidak benar, apabila orang lain melakukan kesalahan. Jadi hidup yang benar itu sendiri menjadi pembaharu bagi orang lain. Sebab ketika kita melakukan hal-hal yang benar, itu menjadi koreksi bagi mereka yang hidupnya tidak benar. Oleh karenanya, kalau kita mau membaharui orang lain, membaharui pasangan kita, membaharui teman-teman kita, mulailah dari diri kita. Lihatlah bahwa kita sudah berlaku benar, kita sudah melakukan apa yang baik dan benar, dan sikap hidup yang benar, sikap hidup yang baik itu menjadi koreksi bagi orang-orang lain, sehingga orang lain juga akan dibaharui oleh cara hidup kita yang benar, oleh cara hidup kita yang baik. Oleh karenanya, kepada orang tua kami Zaitun, evaluasi terus diri, lihat diri di hadapan Tuhan. Ketika ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki, dibaharui, baharuilah dengan pertolongan Tuhan. Sehingga ketika kita hidup benar dan baik, hidup kita itu sendiri akan mengoreksi hal-hal yang tidak baik, tidak benar di lingkungan kita, di sekitar kita, sehingga semua akan menjadi layak di hadapan Tuhan. Inilah firman Tuhan yang boleh kami bagikan di dalam PA ini. Sekali lagi, jadilah orang tua kami yang terus mau dibaharui oleh Tuhan, supaya hidup orang tua kami juga dapat membaharui orang lain. Terpuji nama Tuhan, termulia nama Tuhan, menjuah-juah mankerina kam orang tua kami Zaitun. Amin. Sidungi PA Tenda ras kita retoto. Bujur Tuhan seken kami manbandu, ibas firmandu singingetkan man kami. Maka pembaharuan harus dimulai ibas kami. Adi-adi kami membawa dampak pengaruh yang baik man kalak sideban. Dan maka kamu kesaksi badia rusur simbaharui perukuran kami gelar bege perukuran pengerana ras perbahanan kami bagi sentudu rasura-surandu jana kegeluhan kami si benar si payu iada pada pendu banci jadi persembahan si beriman Tuhan. Ibas gelar Yesus reh kami ertoto. Amin. Bujur Tuhan si masuk-masuk.